Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan odd even sort atau pengurutan ganjil genap menggunakan MPI. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Muhammad Naufal Fajri dan saya sendiri Husain Arif Diman dan Rizky Muhammad Payhaki. Langsung saja. Pengertian dari odd even sort itu sendiri adalah suatu algoritma paralel yang merupakan pengembangan dari algoritma sequential bubble sort. Elemen array dibandingkan berpasangan dan ditukar jika perlu, namun perbandingan tukar ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap ganjil dan tahap genap. Selanjutnya, penjelasan dari algoritma odd even sort. Di sini adalah ada sebuah A di mana A ini dianggap mempunyai anggota A0 sampai dengan AN-1 adalah sebuah himpunan N elemen yang akan di-sort menggunakan odd even sort. Algoritma melakukan N per 2 iterasi dan setiap iterasi memiliki 2 fase, yaitu yang pertama fase ganjil, di mana fase ganjil itu nilai A pada setiap prosesor bernomor ganjil kecuali prosesor N-1 dibandingkan dengan nilai A yang tersimpan di prosesor berikutnya. Nilai-nilai ditukar jika perlu, sehingga prosesor dengan nomor lebih kecil berisi nilai yang lebih kecil. Yang kedua ada fase genap, yaitu fase genap itu adalah nilai A pada setiap prosesor bernomor genap dibandingkan dengan nilai A yang tersimpan di prosesor berikutnya. Nilai-nilai ditukar jika perlu sehingga prosesor dengan nomor lebih kecil berisi nilai yang lebih kecil. Oke, selanjutnya di sini akan saya contohkan bagaimana algoritma odd even sort itu berjalan. Di sini ada sebuah tabel mempunyai nilai awal yaitu G, H, F, D, E, C, B, A, dan ada indeksnya atau yang disebut tadi, dijelaskan tadi, prosesor dari 0 sampai 7. Nilai awal ini akan diurutkan berdasarkan urutan kecil ke besar atau A, B, C sampai H. Oke, nilai awal di sini ada G, H, F, D, E, C, B, A. Itu yang pertama akan mengalami fase ganjil atau fase odd even exchange, di mana nilai indeks ganjil akan dibandingkan dengan indeks selanjutnya atau indeks sebelahnya. Apabila jika perlu ditukar, maka nilai tersebut akan ditukar dan nanti menghasilkan sebuah nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai prosesor selanjutnya. Oke, di sini misal indeks pertama, indeks ke-1 itu kan indeks ke ganjil, akan dibandingkan dengan indeks kedua ini, yaitu F. F ini kan lebih kecil dari H, maka perlu ditukar. Terus indeks ketiga D ini akan dibandingkan dengan indeks keempat yang bernilai E, di mana E ini lebih besar dari D, maka tidak perlu ditukar. Selanjutnya ada indeks ke-5 maksudnya, yang bernilai C akan dibandingkan dengan indeks ke-6 yang bernilai B. B ini lebih kecil dari C, maka perlu ditukar. Oke. Setelah ini hasil dari fase odd even exchange atau fase ganjil yang pertama, yaitu ini pada baris kedua ini G, F, H, D, E, B, C, A. Selanjutnya kita akan
mengalami fase genap atau fase even odd exchange, di mana fase genap ini indeks kegenap itu akan dibandingkan dengan indeks sebelahnya atau berikutnya. Apabila jika perlu ditukarkan maka ditukar. Misal di sini indeks ke 0 atau indeks ke genap ini G dibandingkan dengan indeks ke 1 atau G dengan F itu lebih kecil F, maka perlu ditukar. Selanjutnya indeks kedua ada H di sini. H ini dibandingkan dengan D, di mana D ini lebih kecil dari H, maka perlu ditukar. Selanjutnya indeks keempat dibandingkan dengan indeks kelima, di mana B ini lebih kecil dari A, E dari E, maka perlu ditukar. Terus indeks keenam ini berisi C, dan indeks sebelahnya berisi A, di mana A ini lebih kecil daripada C, maka harus ditukar. Maka hasilnya ada di sini F, G, D, H, B, E, A, C. Seperti itu. Fase genap dan ganjil itu mengalami perulangan sampai dengan benar-benar terurut hasil akhir seperti di sini. Pada baris terakhir ini hasilnya A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Muhammad Nova Fajri. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang odd event sort dalam parallel algorithm berupa mapping, dekomposisi, dan ilustrasinya. Jadi di sini bisa dilihat ya, data dekomposisi ini menggunakan MPI broadcast karena dia dibagi ke semua proses secara sama. MPI barrier untuk sinkronisasi antar proses, membuat blok-blok antar proses sebelum proses itu selesai, jadi tidak bisa tumpang tindih antar proses. Kemudian MPI getter untuk mengembalikan hasil di tiap proses kembali ke dalam proses master. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita kebagi dalam 3 proses. Nah, dari list utama ini, ini ya. Jadi pertama dibagi sama rata 3, 3, 3. Kemudian diurutkan dulu di tiap prosesnya. Nih. Setelah terurut baru dibandingkan antar prosesnya. Jadi proses odd atau proses ganjil dia akan membandingkan proses yang bernomor ganjil dengan proses selanjutnya. Jadi proses 1 akan dibandingkan dengan proses 2. Nah, setelah dibandingkan akan ditukar. Jadi ini hasilnya 8 ditukar dengan 4, maka akan menjadi seperti di bawah ini. Nah, proses odd ini after proses odd ya. Jadi setelah proses odd akan menjadi seperti ini. Proses 1 dibanding dengan proses 2. Kemudian proses event, yaitu proses genap. Jadi proses yang genap akan dibandingkan dengan proses selanjutnya. Karena proses 2 tidak memiliki proses selanjutnya, maka proses 2 tidak dibandingkan dengan siapa-siapa. Jadi setelah proses event akan dihasilkan angka seperti ini. Proses 0, 1. Nah, setelah proses odd, yaitu atau proses ganjil, maka 7 ini akan ditukar dengan 6. Dan hasil akhirnya seperti ini. Setelah dicek, setelah semua terurut, maka fase berhenti atau odd event sort telah selesai. Jadi tidak harus odd event atau event odd, tidak harus. Yang penting
selesai semua. Jadi meskipun ini di bawahnya tidak ada event lagi, event fast lagi, ketika di out ini sudah selesai maka proses akan dihentikan. Dan menggunakan API getter ini untuk menjadikan sebuah list lagi satu yang terurut. Terima kasih. Selanjutnya program akan dijalankan. Oke, selanjutnya adalah demo program. Untuk demo kali ini saya akan menggunakan MPICH di OS Ubuntu. Kemudian untuk mengompil programnya menggunakan command mpicc, kemudian nama file dari programnya, dan untuk menjalankan programnya kita menggunakan command mpirun dengan parameter strip np number of process 8 untuk demo kali ini. Sebelum itu ada sedikit penjelasan bahwasannya nanti program akan menggunakan angka inputan sebanyak 32 angka inputan yang akan dibangkitkan secara random. Langsung saja kita mulai. Ini programnya. Jalankan. Kita compile mpicc. Nama filenya out event. Sudah di-compile dan berhasil, tidak ada error. Kita jalankan mpirun. Number of process 8. File outputnya dari hasil compile. Program berhasil dijalankan. Ini adalah pembagian proses-prosesnya. Printoutnya sedikit agak kacau terkadang, tapi sekiranya terbaca. Kemudian angka yang telah dibangkitkan ini dimasukkan ke salah satu proses dan diurutkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa.